Ya, selamat pagi. Terima kasih Alexander Harsono atas kesempatan yang diberikan kepada kami. Mitra kebajikan sekalian, mari kita panjatkan pujian kepada Guru Agung kita, Buddha Gautama. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Hormat kepada Ia yang penuh berkah, yang layak, yang cerah sempurna sejati. Pagi ini saya akan sharing mengenai mukjizat Buddha, ya. Ini topik yang sebetulnya agak langka gitu. Tapi kita ingin belajar sebetulnya Buddha itu membuat mukjizat nggak sih? Kalau iya, bagaimana umat Buddha menyikapinya gitu ya. Jadi supaya kita dapat pandangan yang benar. Jadi saya akan share di sini, bisa dilihat semua ya. Alexander bisa lihat ya? Oke ya. Ini ada kira-kira 30-an slide gitu. Waktu saya kira-kira 45 menit. Nanti setelah sesi ini ada beberapa tanya jawab ya. Oke, jadi mukjizat Buddha ya. Apakah Buddha itu membuat mukjizat? Ya, kita tahu kalau kita pernah membaca riwayat Buddha di berbagai buku, Buddha itu sebetulnya seorang pendiri agama kalau dibilang ya, atau semacam nabi begitu ya, prophet begitu yang mungkin paling banyak membuat mukjizat. Ya, paling banyak. Jadi kita tidak menyangkal hal tersebut. Nah, bahkan di zaman hidup Buddha sendiri, Buddha melakukan performa atau demonstrasi mukjizat tersebut. Sampai saking kagumnya orang-orang di zaman Buddha hidup itu pernah bertanya, ini saya sumbernya dari Sutta-Sutta ya. Jadi di Anguttara Nikaya itu Buddha pernah ditanya gitu, adakah satu biku lain saja yang memiliki 3 mukjizat ini selain Bhagawa Gautama? Apa murid-muridnya bisa enggak gitu loh. Nah, Buddha menjawab, bukan hanya 100, 200, 300, 400, 500 ya, tetapi lebih dari itu. Biku-biku yang memiliki 3 mukjizat ini. Lah, gimana biku ini tinggal gitu? Wah, senang orang-orang itu ya. Banyak yang sakti gitu. Nah, Buddha menjawab di sini juga di dalam sangga biku ini. Ya, kesimpulannya, mukjizat Buddha itu tidak eksklusif. Tidak hanya Buddha Gautama sendiri seorang diri yang bisa melakukan performa tersebut. Tapi bahkan kita tahulah murid-murid Buddha yang hebat-hebat seperti Ayasma Mahamoggallana. Waktu saktinya kayak apa. Dewa Brahma pun segan sama beliau. Ya, nggak ada yang lebih sakti dibandingkan Ayasma Mahamoggallana selain Buddha sendiri. Beliau ranking 2-nya. Dan juga banyak. Ya, nanti saya tunjukkan secara sekilas siapa-siapa aja dan mukjizatnya apa saja. Ya, di dalam Mahasawaka atau siswa Buddha yang hebat-hebat, yang unggul-unggul. Ya, ini contohnya ya. Buddha itu memberikan atau menganugerahkan 80 gelar keunggulan kepada 75 siswa agung yang mampu melakukan mukjizat-mukjizat hebat begitu. Dengan segala jenisnya, sesuai talenta itu atau kapasitas masing-masing. Ada 41 biku, 13 bikuni, 11 upasaka, 10 upasika, total 75 ya. Ya, dan di antara 75 siswa agung atau mahasawaka ini, Buddha juga mengangkat 4 pasang siswa utama, Aga Sawaka. Yang 4 pasang itu 2 masing-masing sepasang ya dari biku, bikuni, upasaka, upasika. Bagi yang belum pernah tahu konsep ini atau ajaran ini ya, biku siswa utama Buddha, biku Sariputta dan Mahamoggallana. Nah, ini Bapak Ibu sudah tahu semua ya, sudah terkenal sekali. Tapi jangan salah, tidak cuma biku. Buddha selalu 4 pasang, siswaku terdiri dari 4 ini, biku, bikuni, upasaka, upasika. Ibarat kaki meja. Kaki meja itu sempurna, tidak jomplang begitu kalau ada kakinya 4. Ya, kuat jadinya. Nah, bikuni yang utama juga siapa? Ya, yaitu Ayasma Kema dan Ayasma Upalawana. Upasaka pun ada yang disebut Agasawaka, siswa utama, yaitu Cita, Macika Sandika, dan Hattaka Alawaka. Nah, ini idola-idola saya ya. Kemudian Upasika ya, Kujutara dan Upasika Utarananda Mata. Hebat-hebat sekali ya. Kehebatannya apa? Nanti Bapak Ibu bisa dapatkan di detailnya ya di buku Ehipasiko sama Sang Buddha. Tinggal WA ke Ehipasiko, minta aja bukunya gratis kami kirim kepada Bapak Ibu ya. Oke. Kemudian kita fokus ke Buddha lagi ya. Nah, itu tidak eksklusif. Mukjizat itu bisa dilakukan oleh Buddha. Tapi
Tapi ada beberapa kesaktian atau kelebihan gitu ya, yang cuma sama Sang Buddha Gautama yang punya. Yang murid-murid biasanya nggak ada tuh, ya, murid-murid lain nggak ada, ya. Sama Sang Buddha, tapi tidak eksklusif juga hanya sama Sang Buddha Gautama, karena ada juga ya sama Sang Buddha yang lain, misalnya sama Sang Buddha Kakusanda, Konagamana, ya banyak. Kalau di dalam buku riwayat agung para Buddha itu ada 25 sama Sang Buddha. Dan in the future itu ada lagi sama Sang Buddha yang dinubuatkan atau diprofesi itu apa? Diramalkan oleh Buddha Gautama akan lahir lagi di dalam kalpa ini bernama Meteya. Ya. Nah, itu sama Sang Buddha. Dan mereka ini punya pengetahuan yang adi duniawi, adi biasa, tidak lumrah gitu ya. Namanya asadarana nyana, pengetahuan yang tidak lazim, tidak umum. Ada 6 yang ciri khas sama Sang Buddha, yang lain nggak bisa. Ya, yang pertama adalah indriya paropariyata, yaitu kemampuan para sama Sang Buddha ini untuk mengetahui kematangan orang-orang lain. Ya, misalnya Buddha ketemu dengan waktu itu Bahia. Bahia ya, siapa lagi ya? Anggulimala misalnya begitu. Dia tahu hari ini juga orang ini bisa matang mencapai kecerahan tertentu. Atau minimal jadi bertobat begitu. Atau misalnya ketemu dengan, iya Bahia juga ya, Bahia itu bahkan non-Buddhis, dia tidak kenal Buddha. Tapi detik itu juga bisa mencapai level kesucian tertinggi. Nah Buddha tahu, dibabarkan Dhamma jadi langsung langsung tokcer gitu ya. Langsung cespleng mencapai kesucian tertentu. Nah, ini kalau Sariputta Ayasma pun tidak bisa mengetahui. Bahkan Mahabiku seperti Sariputta itu bisa keliru memberikan bimbingan meditasi kepada muridnya. Kalau keliru, nah kok enggak, bukan berarti sesat ya. Keliru itu maksudnya kok meditasi ini kok enggak berhasil, enggak ada kemajuan batin gitu ya. Tidak mencapai buah-buah kesucian gitulah. Nah, terus untung ada Buddha, lapor Buddha terus dikasih resep gitu ya. Pokok meditasi yang benar ini untuk orang ini gitu. Nah, itu cuma sama Sang Buddha yang bisa. Dan juga mampu mengetahui asayanusaya, sifat kecenderungan orang. Tahu gitu ya. Lebih hebat dari master NLP gitu ya. Yang paling canggih Buddha gitu ya. Kemudian mampu melakukan yamaka patihariya, yaitu double miracle. Tubuh Buddha itu bisa memancarkan air dan api dari arah berlawanan, terus kemudian diputar searah jarum jam, kebalikan begitu, atas bawah, kanan kiri gitu ya. Di tiap pori-porinya memancarkan sinar 6 warna, yang jadi 6 warna bendera Buddhis itu kira-kira. Ya, dari situ inspirasinya. Kemudian yang ketiga, ini penting sekali, sering diremehkan ini. Ini juga kesaktian ternyata loh. Mahakaruna Samapati, yaitu pencapaian kewelasan agung. Jadi Mahakaruna, sangat luar biasa sekali karunanya. Ya, itu cuma sama Sang Buddha. Kita punya karuna, tapi sama Sang Buddha nih punya Mahakaruna, gede banget gitu ya. Tidak pernah enggak, pasti menolong orang yang bisa ditolong tentu saja. Ya, oke. Kemudian Sabanyuta, serba tahu. Buddha ini maha tahu, serba tahu. Tapi bedanya apa? Buddha hanya serba tahu kalau mau aja. Kalau Buddha lagi menutup itunya, inderanya, ya Buddha nggak tahu. Ketemu kita, ketemu orang, tetap aja tanya, kamu namanya siapa, dari mana, maksud apa datang ke sini, gitu ya. Tetap nanya, gitu ya. Padahal kita bisa menggugat kan, Buddha kan maha tahu, harusnya baca pikiran saya, udah tahu background saya. Oh iya, kalau mau aja. Contohnya, ketika beliau itu diintai, diendap-endap oleh Sudatta, yaitu Sudatta itu sebelum dapat nama jadi Anathapindika gitu ya, atau sudah dapat digelarin nama Anathapindika bukan oleh Buddha ya, tapi oleh orang-orang ya. Anathapindika itu punya nama asli Sudatta. Tidak banyak orang tahu nama aslinya Sudatta. Mengedap-endap jam 5 pagi kepengen ketemu Buddha. Buddha lagi meditasi jalan. Dari balik semak-semak, Buddha tahu nih, wah master kungfu juga ya. Tahu, di balik pohon semak-semak itu ada orang. Apa nih maksudnya nih? Mau jahat sama saya atau mau apa? Oh, mau mencari saya, mau belajar Dhamma. Langsung dipanggil di kegelapan malam itu. Langsung panggil nama aslinya, Sudatta. Ehi, come. Ya, Ehi itu artinya datang, mari gitu. Kaget ya, diketahui gitu ya. Langsung keluar, mohon maaf. Saya mengganggu Bante gitu ya. Enggak apa-apa, welcome. Sudah ditunggu-tunggu datangannya. Woi, tahu ya. Kok Bante tahu nama saya? Waduh, lah kan beliau sama Sang Buddha. Kalau mau tahu aja gitu ya. Bisa serba tahu gitu. Tapi di sehari-hari ya
tidak sok tahu begitu ya. Ngapain kita scan orang gitu kalau tidak ada kepentingan tertentu gitu. Yang kelima, anawarana. Nah, Buddha itu punya kesaktian yaitu tanpa rintangan. Nah, batinnya sudah tidak ada rintangan apapun, tidak ada ragu-ragu rintangan apapun. Rintangan keyakinan nggak ada, daya atau wirya, penyadaran sati, keheningan, samadhi, kebijaksanaan panya, semua nggak ada rintangan sama sekali. Ya perfect semuanya. Nah itu hanya dimiliki oleh para sama Sambuddha. Ya, nah ini saya akan jabarkan ya. Saya jabarkan beberapa mukjizat Buddha yang selama ini mungkin tidak dianggap oleh Anda sebagai mukjizat, tapi ini sebenarnya mukjizat gitu ya. Nah contohnya pertama mukjizat kelahiran. Nah kita tuh dunia ini beruntung loh. Dalam kalpa ini, di planet bumi ini, ada seorang bodhisatwa lahir di zaman kita ini. Kita beruntung bisa bahkan mendengarkan ajarannya sampai detik ini. Ya, inilah permata mulia yang tiada tara demi kebaikan dan kesejahteraan mereka di dunia manusia. Ya, inilah mukjizat kelahiran. Ini satu, sejak lahir bayi pun sudah punya mukjizat. Orang bilang ada mukjizat itu setiap langkahnya keluar teratai 7 langkah segala macam gitu ya. Terus dinaungi oleh dewa Brahma segala macam gitu. Ya itu mukjizat juga. Tapi bagi saya yang paling penting adalah Buddha itu lahir di dunia ini sudah mukjizat banget gitu. Ya. Kemudian tentu saja lahir dan berjuang kemudian mencapai kecerahan sempurna. Ya, ini adalah mukjizat juga. Ya, mukjizat lain pengajaran lebih bagus lagi. Ya, kalau Buddha mencapai kecerahan sempurna untuk dirinya sendiri, ya bagus untuk beliau aja. Tetapi nyata beliau seorang sama Sang Buddha. Sama Sang Buddha itu adalah Buddha yang mampu mengajar. Kalau Pacceka Buddha kan Buddhanya diem aja atau tidak punya kesempatan mengajar. Kalau Sawaka Buddha ya mampu mengajar tapi tidak sesempurna sama Sang Buddha. Dan sama Sawaka Buddha itu para arahanta biasa itu adalah belajar dari seorang sama Sang Buddha untuk bisa mencapai pengetahuannya itu. Nah, beliau ini adalah seorang terbukti seorang sama Sang Buddha pada bulan Asalha itu mampu memutar roda dhamma pertama kalinya, ya. Nah, kepada 5 patapa pertama Pancawagya ini itu mukjizat pengajaran, teaching. Ini momentum awalnya. Selanjutnya ya roda dhamma telah diputar, tidak ada satupun makhluk yang mampu memutar balikannya, kata Buddha demikian. Tidak dewa, Brahma, Mara, manusia atau siapapun ya mampu memutar balikan dhamma ini. Oke, kemudian ini yang lebih sifatnya jasmaniah gitu, fisik gitu ya. Mukjizat menyibak banjir. Ya, banyak belum tahu mungkin ya. Buddha itu juga pernah membelah sungai banjir. Ya, sungai banjir melanda kutinya begitu, tapi Buddha ini bisa membelah kutinya tetap kering. Kemudian menampakkan diri pada Kasapa Brothers, ya kakak adik Kasapa ini yang punya 1000 murid gitu ya. Buddha mau mencerahkan mereka gitu loh, bukan mencerahkan ya Pak ya, memelekkan mereka supaya loh kamu tuh ada seorang araha loh di depan kamu nih, kok kamu enggak tahu, kok maido terus, menyangkal terus begitu. Nah, setelah berbagai miracle yang Buddha performkan di sana, akhirnya mereka jadi murid Buddha juga. Jadi Buddha itu mengkonvert orang, mengalihyakikan orang juga antara lain dengan mukjizat-mukjizat yang sifatnya fisik semacam ini. Nah, ini menarik ya. Jadi bikin pusarang itu kering Buddhanya dan juga terbang melayang itu Buddha. Nah, ini semua ada ceritanya di dalam buku Sama Sang Buddha. Silakan diminta di Epasiko. Kemudian mukjizat upaya kosala. Upaya kosala itu cara-cara piawai, cara jitu, cara efektif untuk mencapai tujuan, untuk membimbing orang. Ya, Buddha itu misalnya ya ini membuat mukjizat yang kepada Ratu Keman ya. Ya, itu beliau kan melekat dengan kecantikan gitu. Jadi Buddha tahu ini beliau mengendap-endap, dan dipanggil kali ini kan. Nah, Buddha menciptakan image gitu, kayak hologram gitu, perempuan yang luar biasa cantiknya, lebih cantik dari ratunya sendiri, kemudian sedang mengipasi Buddha, tapi lama-lama image-nya ini luruh, kemudian berubah jadi tua gitu, akhirnya mati, kemudian jadi tulang belulang, terus hilang. Wow, kaget gitu ya. Nah, kalau zaman dulu ini Buddha bisa PowerPoint seperti sekarang ya. Ini lebih canggih dari PowerPoint ya. Mungkin light show gitu ya, laser show gitu ya. Lebih baik lagi nih. Kayak betulan soalnya. Canggih banget Buddha ya. Nah itu cuma mukjizat Buddha yang bisa melakukannya ya. Tapi tujuannya bukan sekedar untuk show gitu. Tapi untuk memelekkan orang ya, menyadarkan orang gitu. Nah contoh lagi upaya kosala yang lain. Buddha pernah menggandeng itu adik sesusunya dia, Pangeran Nanda itu yang melekat dengan kangen dengan mantan tunangannya itu, Janapada Kalyani,
mau jadi biku kok inget terus sama mantannya itu, jadi dibimbing gitu ya, dibawa jalan-jalan ke surga, kemudian lihat bidadari berkaki merpati, ditanya itu, Nanda, istri kamu dibandingkan para bidadari ini lebih cantik mana? Wah, Nanda ini saking sangat terpukaunya tuh mengatakan bahwa wah itu membandingkan bidadari dengan istri saya ini, mantan istri saya ini ibaratnya itu kayak manusia sama monyet gitu. Lucu juga Nanda ya. Nah, kamu yang bilang sendiri loh ya. Wah, tidak tertarik lagi gitu ya. Tapi tertarik dapat bidadari. Wah, dasar playboy ya si mainan Nanda yang ganteng ini ya. Ya, Buddha mengiming-imingin kalau kamu mencapai kesucian meditasinya benar, nanti kamu bisa dapat bidadari itu di surga itu. Banyak nih, tinggal pilih gitu. Atau semuanya juga boleh gitu ya. Nah, Anda tuh ya apa ya dodol saya bilang gitu ya, blow on gitu ya, mau loh. Jadi dia meditasi untuk mencapai kesucian dengan motif untuk mendapat bidadari di surga. Tapi Buddha pandai kan, sampai di Jetawana lagi bilang sama biku-biku lain, itu motifnya saudara kalian tuh begitu, tolong disindir-sindir. Akhirnya sudah disindir gitu, malu sendiri, sadar. Kemudian berlatih meditasi dan giat. Nah, setelah mencapai kesucian pun ya otomatis semua nafsunya itu kepengen bidadari udah lurus semuanya, udah nggak ada lagi. Terus dengan tersipu-sipu beliau menghadap Buddha gitu. Bante maafkan saya, dulu saya pandangan motifnya salah. Ya, berkat bimbingan Bante saya sedang mengerti itu. Nah, mencapai kesucian araha, Pangeran Nanda ya, hebat ya, berkat bimbingan Buddha. Nah, cara-caranya Buddha bisa pakai apa ya, mockery kadang-kadang atau ngeprank begitu Buddha. Zaman dulu ya, Buddha lucu juga ya. Jangan dipikir Buddha tuh hanya serius saja gitu. Enggak, pakai cara-cara lucu juga gitu. Yang penting efektif ya. Kemudian mukjizat lintas alam. Ketika Buddha turun dari mengajar Abhidhamma gitu ya, dari surga Tawatingsa kembali ke bumi itu menyibak alam-alam sehingga manusia bisa melihat dewa, dewa bisa melihat manusia, ya semuanya menyambut Buddha turun kembali. Kemudian mukjizat persembahan. Nah, ini pernah ya. Ini cikal bakalnya patidana atau persembahan kebajikan, ya itu mulai dari cerita Raja Bimbisara yang mendermakan Weluwana, hutan bambu, tapi tidak ada persembahan kebajikan kepada leluhur. Nah, leluhurnya terus teriak-teriak ngimpiin ya, nightmare gitu, takut. Terus Buddha tahu kan, oh ya itu mereka menunggu di luar dinding, Tirokuta namanya, di luar dinding. Ada Tirokuta Sutta itu kan, nah itu untuk Sutta Parita, persembahan kebajikan gitu ya. Hari Buddha pakai PowerPoint lagi, ditunjukkan. Raja Bimbisara kan nggak bisa lihat tuh, di balik dinding ada apa? Dipakai PowerPoint gitu, sap gitu ya. Dindingnya kayak, wah keluar. Nah itu dia, di balik dinding itu mereka itu ya, sedih-sedih leluhur-leluhur kamu gitu ya. Tolong persembahan kebajikan kepada mereka. Akhirnya mereka dapat persembahan kebajikan, tubuhnya berubah jadi bercahaya, jadi emas gitu ya, telanjang dapat baju yang mewah gitu. Terus ada kolam teratai ya, tidak panas lagi. Nah, menjadi dewa-dewa yang bahagia. Nah, itulah kekuatan persembahan kebajikan dan dimulainya tradisi patidana dalam ajaran Buddha. Nah, kemudian mukjizat lagi kesabaran. Buddha tuh nggak pernah marah. Dalam hal ini kesabaran yang artinya tidak pernah marah. Nah, ternyata tidak marah itu, biarpun diserang, itu adalah mukjizat. Ini saya senang nih, saya kan sering marah gitu, sering marah, senang marah saya nih gitu ya. Jadi tidak sadar bahwa ternyata marah itu ada, kita tahu lah itu nggak baik. Tapi mungkin marah itu menyenangkan ya. Jadi kita tuh senang mengulang yang menyenangkan kan. Ulang-ulang. Kalau marah itu udah enak, pasti kita nggak mau ulang dah. Misalnya kita jatuh sakit, ya masa mau sengaja jatuh, ulang-ulang jatuh ya nggak mau. Tapi kalau kenapa apa yang kita ulang-ulang terus? Pasti sesuatu yang nikmat, yang menyenangkan. Nah, saya curiga, jangan-jangan marah itu nikmat loh ya. Sehingga kita senang marah, menikmati marah, puas kalau marah. Apalagi kalau orang lain kita kalahkan, kita bikin takut sama kita. Oh, senang gitu ya. Nah gitu. Tapi ternyata tidak, itu keliru ya. Ternyata itu adalah ego yang meledak-ledak gitu ya, angkara murka gitu ya. Nah, Buddha ini adalah makhluk yang sering diprovokasi oleh semua makhluk ya, segala alam ya. Ada siluman, manusia, marah lah, yaka lah, ya dewa jahat seperti itu marah itu ya, atau orang-orang ya brahmana musuhnya itu ya gitu ya, yang memusuhinya. Buddha nggak pernah memusuhin orang, tapi dimusuhin makhluk lain ya banyak gitu ya. Nama orang sirik, orang iri, ada aja gitu ya, nggak pernah benar. Tapi Buddha itu tidak pernah satu kali pun marah. Bahkan provokasi yang terbesar pun yang beliau terima itu dari sesosok yaka bernama Alawaka. Wah ini kalau Anda ketemu nih betul-betul mati dimakan sama dia gitu ya. Hati-hati ya, masuk ke dalam pohon angker ini kena bayangannya aja
kamu adalah milikku, ditangkap, dimakan sama Alawaka, ya, anak-anak diculik gitu ya. Nah, Buddha menundukkan Alawaka tanpa marah sedikit pun. Padahal sudah dihina, diserang, nggak takut, tenang, tidak membalas dengan kekerasan lagi. Semua serangan-serangan Alawaka yang konon katanya itu dalam susah dikatakan sebagai lebih dahsyat dari serangan marah. Maras attack itu nggak seberapa dibandingkan Alawakas attack. Ini mengerikan, bisa menghancurkan semesta. Tapi Buddha tahan semua serangannya itu dengan kesabaran tanpa marah. Ya, akhirnya orang yaksa pemarah ini pun nyerah gitu ya. Buat gitu ya. Ini orang sabar bener sih, kekuatannya di mana? Oh, ternyata kekuatannya, kesaktian Buddha itu menahan semua itu tidak ada bolongnya, bocornya, gara-gara emosinya tidak pernah marah. Nah ini keren. Kemampuan kita untuk tidak marah itu kesaktian ternyata. Ya, sabar, gak pernah marah itu sakti ya. Kalau di scan tuh nggak ada bolongnya orang ini, keren ya. Semoga kita bisa menginspirasi itu. Ya, kemudian mujizat perdamaian. Ya, tadi itu sama ya. Nggak pernah marah, bahkan orang-orang marah pun didamaikan dengan kepiawaian Buddha. Buddha bisa terbang di antara dua suku ya. Yang memperebutkan sungai Rohini yang mengering gitu ya untuk irigasi gitu ya. Nah, Sakya dan Kolia suku ini ya. Nah, akhirnya mereka tidak jadi tumpah darah. Dan satu kalimat aja, satu kalimat. Wahai saudara-saudaraku, ya kalian memperebutkan air sungai ini. Sekarang saya tanya, mana yang lebih berharga? Ya, air di dalam tubuh kalian atau darah kalian dibandingkan air kering ini, air sungai ini? Ya, mana lebih berharga? Darah atau air sungai? Oh, ya darah dong, kami itu Bante. Nah ya, makanya lu yang cingli dong. Masa kalian tuh menumpahkan darah demi rebutan sungai gitu ya, air sungai. Hai ya, buat cingli kalian semua gitu ya. Nah, akhirnya mereka semua sadar ya. Iya ya, kita ini kan bertetangga, bersaudara, kan bersaudara. Ya, dua suku ini, Sakya Kolia ini bersaudara sebetulnya. Ya, kalau sampai rebutan air sungai sampai darah ditumpahkan, waduh nih, ya akhirnya mereka sadar semua ya. Keren ya. Kemudian mujizat inspirasi ya. Buddha itu sangat inspiratif, penampakannya, penampilannya, cara jalannya, cara bicaranya ya, sampai ya tukang bunga pun ya itu menaburkan bunga terus sampai mengitari jadi kubah di atas badan Buddha begitu ya. Berjalan berapa kilo itu tetap ada terus ya. Nah, ini Anda bisa juga baca di buku riwayat Buddha itu ya. Kemudian muncul pertobatan ya. Buddha itu sering mencari-cari siapa yang kutolong hari ini. Suatu hari scan Buddha itu maha karunanya itu jatuh pada Anggulimala ya. Jadi Buddha bisa menobatkan Anggulimala yang ganas, yang buas, yang sakti juga ini dengan kesaktian. Diajak pelayon lari-lari gitu ya. Tapi akhirnya kos-kosan gitu ya, lari ultramaraton ya. Wah, larinya jauh berpuluh-puluh kilo ultramaraton dan ternyata Buddha itu lebih kuat ultramaratonnya. Tapi ternyata Buddha itu tidak lari. Kalau biku lari kan tidak pantas gitu ya, nggak elok gitu ya. Buddha itu hanya jurusnya bagaimana ya, kayak menggerakkan semesta begitu. Buddha jalan pelan-pelan tapi nggak kekejar-kejar oleh Anggulimala yang sprinter maratoner hebat nih ya, juara dunia nih ya. Suaranya rusa pun lari, citah pun lari dikejar sama Anggulimala nih. Kecepatannya luar biasa. Tapi ngejar Buddha yang alon-alon laku gitu nggak kegapai gitu ya. Wah, ini sakti banget ya. Oke, kemudian mujizat pandangan ya. Mencerahkan orang dengan pandangan. Dan bahkan Buddha ini ngeluruk gitu ya. Ngeluruk itu mendatangi jauh-jauh ya. Brahma Baka ya. Brahma Baka itu di alam tinggi sana itu merasa dirinya adalah pencipta alam semesta, merasa dirinya adalah yang paling awal ya, prima causa dari semua makhluk-makhluk di alam semesta ini. Nah, Buddha datengin Mahabrahma yang dianggap sebagai Tuhan gitu ya, kemudian datengin bahwa di atas langit masih ada langit loh. Dulu kamu udah ingat aja, kamu ingatnya pas life-nya sampai sekian juta kehidupan. Tak kasih tahu nih, sebelum itu kamu pernah jadi ini, jadi ini, jadi ini, ya tanpa awal yang diketahui. Kamu aja lupa semua. Lah kok bisa? Ya kan? Nah kok saya enggak tahu? Lah kamu lupa. Lupa tidak berarti tidak terjadi. Ya kan? Nah Buddha ajak Baka Brahma ini jalan-jalan ke past life, ya ajak juga jalan-jalan lihat alam-alam surga yang lebih tinggi, langit yang lebih tinggi. Baru nyadar dia, wah ternyata selama ini saya mikir saya itu adalah penguasa alam semesta, ternyata bukan ya. Inilah Buddha ya. Mujizat kasih sayang, bagaimana gajah mabuk Nalagiri pun bisa hold gitu ya, bisa ditahan, kemudian jadi
dengan kasih sayang, dengan power of love gitu ya, bahkan dielus-elus, kemudian dengan belalainya gajah ini ngelus-elus kaki Buddha, langsung sembuh mabuknya, sembuh marahnya. Ya, jadi kalau ada orang marah, mama saya sering bilang ya, kalau ada orang marah, itu kamu jangan respon sebagai dengan menjadi bensin. Orang marah itu api, ya, kamu jangan jadi bensin kepada api. Ya tambah berkorban. Akhirnya apa? Dia ya kebakaran, kamu juga ikut kebakaran. Nah, tapi kalau ada orang marah, ya jadilah air, ya, api sama air jadi adem. Itu ya. Ini kelihatan nasihat kecil dari orang tua ya. Tapi demikianlah juga the power of love-nya Buddha, tidak pernah membalas kemarahan dengan kemarahan, tapi dengan tidak marah dan kasih sayang dan kesabaran gitu ya. Nanti kalau sudah adem semua kan enak ngobrol ya. Oke, kemudian mujizat menyeberang. Nah nih, Buddha tuh pernah menyeberang sungai Ganges ya, Gangga. Sungai Gangga itu menyeberang. Menyeberangnya terbang melayang itu set. Nah itu ya, Buddha mengatakan ya, mereka yang menyeberangi lautan atau sungai melakukan setelah membuat jembatan dan meninggalkan rawa. Sementara orang-orang masih merakit ya, orang bijak telah menyeberang ya. Orang duniawi itu masih sibuk ya di tepian sana. Buddha sudah sampai ke tepian seberang. Nah, kalau Anda membayangkan Buddha terbang itu, jangan dibayangkan terbangnya seperti Superman gitu ya. Bayangkan pakai jubah seperti ini, yang berlubang sana sini, terbang seperti Superman. Ya kan aneh itu ya malah ya. Orang terbang itu kalau sakti betul tidak harus berbah begini kok Bapak Ibu ya. Itu kan Anda kebanyakan nonton komik atau apa itu kartun gitu ya, fantasi orang-orang bule. Kalau para biku terbang itu pernah diungkapkan di Tipitaka itu dengan bisa berdiri gitu aja, seperti berdiri biasa, anti gravitasi gitu, atau dengan kakinya bersila. Kakinya bersila, ya menekuk gitu, jubahnya juga dipegang begitu ya, biar enggak apa kobat kabit gitu loh apa jubahnya gitu, rapi gitu ya. Kemudian terbang melayang begitu, melintas angkasa katanya gitu. Nah seperti itu, ya. Oke, mujizat lain, Buddha pernah keluar cahaya tubuh, mujizat cahaya tubuh, ya. Ketika sebelum parinibbana gitu, dikasih jubah gitu, ya. Buddha jubahnya emas nih padahal ya, kok jadi pudar. Kenapa? Karena tubuh Buddha sedang mengeluarkan cahaya, sehingga jubah yang terang pun kelihatan redup. Nah, Bante Ananda tanya, kenapa kok jadi begini? Oh, bukan jubahnya yang redup, itu jubah emas, jubah bagus, ya, dikasih oleh petapa lain gitu sebagai hadiah. Tapi tubuhku kulitku sedang mengeluarkan cahaya tubuh. Loh kok bisa begitu? Buddha mengatakan ada dua kejadian ketika warna kulitku menjadi luar biasa cerah. Yaitu pertama saat nibbana, waktu beliau umur 35 tahun, dan saat saya menjelang parinibbana. Ya seperti ini gitu. Ya. Nah begini, jadi itu langsung Anda ya sedih gitu ya. Sedih gitu. Wah sudah sebentar lagi gitu ya. Nah oke. Nah, ini mujizat kepadaman akhir. Buddha parinibbana ya itu adalah mujizat yang salah satu yang terhebat menurut saya. Justru Buddha ini menutup seluruh ajaran Dhamma yang luar biasa ini dengan beliau sendiri itu meninggal dunia atau ya kalau bahasa Buddhanya parinibbana, kemangkatan agung, kepadaman akhir gitu ya. Seperti ini. Kalau enggak meninggal seperti ini gitu ya, malah tidak apa sesuai dengan Dhamma. Karena Buddha sudah meramalkan, bukan ramalkan, mengajarkan, melihat, menembusi langsung apapun yang lahir pasti akan melapuk ya dan mati. Nah, kalau ibarat Buddha tidak mati, malah aneh. Ya, tidak sesuai dengan hukum kaidah niyama dhamma ini. Jadi Buddha must die. Buddha must die. Itulah the greatest miracle-nya, the miracle of Dhamma. Dan sebelum meninggal Buddha mengucapkan kalimat pesan wejangan terakhirnya, yaitu Wayadama Sangkara Apamadena Sampadeta. Semua yang tersusun akan luruh. Berjuanglah dengan penyadaran penuh. Inilah kata-kata terakhir Tathagata. Sadu. Ya, merinding ya. Nah, tadi di awal dikatakan kan, siapa yang bisa melakukan 3 mukjizat itu? Ya, Bhagawa. Nah, apa itu 3 mukjizat? Ini lebih teknis lagi. Ya, dalam Anguttara Nikaya 3/60 dikatakan, mukjizat pertama adalah mukjizat kesaktian. Seperti apa? Seperti Sun Gokong ilmunya ya, mengganda diri, menghilang, tembus, terbang, macam-macam. Tapi Buddha mengatakan bahwa mukjizat kesaktian itu seperti trik dengan bungkusnya dhamma, rupanya dhamma. Ya, tapi trik. Yang kedua mukjizat penyingkapan, yaitu menunjukkan omen, pertanda, bisa membaca pikiran orang lain. Itu juga another trick.
dengan bungkusnya dhamma, seolah-olah dhamma padahal bukan, ya. Nah, yang ketiga, mukjizat teaching, pengajaran. Nah, seperti contohnya, bisa menasihati pada orang lain misalnya ya, berpikirlah demikian, jangan berpikir demikian, merenung itu begini, jangan merenung begitu, tinggalkan ini, hiduplah mencapai itu, gitu ya. Nah, inilah mukjizat yang lebih bagus, lebih hebat. This is the real thing, the real miracle, the miracle of teaching, ya. Nah, itulah. Ya, jadi Buddha tiga mukjizat, tiga-tiganya bisa, tapi yang paling keren adalah yang mukjizat pengajaran. Ya, saya nomor satu nggak bisa, nomor dua saya nggak bisa juga lah gitu ya. Kadang ngarang-ngarang aja gitu ya kalau bisa gitu ya. Nomor tiga ini saya bisa dikit-dikit. Nah saya senang. Ternyata saya juga rada sakti juga ya, mampu mengajar sharing dhamma seperti ini gitu ya. Anda pun juga bisa ya. Dan itulah yang real thing ya, bukan yang macam-macam. Nah kalau kita lihat ya, bagaimana sih cara mencapai kita mukjizat-mukjizat ini? Ada caranya, karirnya bisa. Anda kalau mau belajar mencapai mukjizat 1, 2, 3 ini, ya itu ada yang namanya buah-buah atau tahapan-tahapan spiritual di dalam Digha Nikaya Sutta kedua, Samanapala Sutta. Ya, ini saya bacakan secara singkat aja gitu ya. Sutanya panjang tapi saya rangkum gitu ya. Kalau kita tuh belajar bertapa, kepetapaan gitu ya. Samanya itu artinya kepetapaan. Kalau samana itu petapa, ya. Kita mungkin bukan samana dalam arti bukan biku, bukan bikuni, ya. Tapi kita sebagai rumah tangga bisa belajar samanya atau kepetapaan. Ya hidupnya ya sesimpel mungkin ya. Belajar winaya dikit-dikit dijalani sebagai rumah tangga begitu ya. Nah, kita mencapai sesuatu. Yang pertama itu kebahagiaan hidup sunyi. Ya kan? Nah, kita bisa senang mencintai kesunyian, ya. Itu adalah suatu mukjizat, suatu pencapaian tertentu gitu ya. Nah, juga ada kecukupan makanan dan tempat tinggal kalau bagi para biku ya. Bahagia dalam kesendirian, nyepi itu senang kita tuh. Ya, dan juga dapat penghormatan dari orang lain. Kita tidak mencari-cari penghormatan, tapi otomatis kalau kita tuh bagus jaga silanya, winayanya, otomatis dapat penghormatan dari orang lain. This is good thing. Dapat penghormatan dari orang lain itu jangan disangkal. Nah, coba kalau dibalik, dapat penghinaan dari orang lain. Nah, kadang nggak mau kan dihina orang lain kan. Kita tidak gila hormat, tetapi ya kalau dihormatin orang lain ya kita terima kasih. Sukang, bahagia, bersyukur loh saya tuh dihormatin orang lain. Bukan dihina, dicela, dicaci orang lain. Iya kan? Jadi nggak usah munafik. Ngomong kamu gila hormat. Enggak gila hormat. Kita menjalani winaya sila bukan untuk disembah, dihormatin orang lain, dituju-tujukan, itu namanya norak. Ya, tapi kalau otomatis orang itu menghormat kok kalau kita tuh santun gitu, ya kan? Nah kita syukuri, ya enak ya hidup begini, nggak dimusuhin orang gitu ya. Oke, kedua tadi kebahagiaan tak dicela, ya karena bisa menjaga sila dan pintu indera kita. Ya, cuma kalau kita jelalatan, kita terus meradang terus, sila tidak terjaga, pintu indera, gerbang indera kita nih meradang, wah bagaikan nanah atau bisul gitu ya kata Buddha ya. Dan terus meradang, jadi bahkan gangren, jadi cancer bahkan gitu ya. Waktu gawat gitu ya, pasti dicela orang, jangan perbuatan tercela. Ya, kemudian tahap berikutnya, kita mampu hidup yang penuh dengan sati sampajanya, yaitu sadar dan perhatian. Bahasa Jawanya eling lan waspodo, terjaga dalam pikiran, ucapan, dan kelakuan kita. Wah, itu adalah hebat banget ya. Istilah saya sadar setiap saat. Kalau belum bisa setiap saat, sadar sering-sering. Ya, begitu. Terus kalau latihannya bagus lagi, level berikutnya, kita punya santuti atau kecukupan hati. Ya, kemanapun cukup membawa kebutuhan pokoknya aja. Apa sih kebutuhan pokok gitu? Ya cukup bawa perbekalan makanan. Kalau zaman sekarang ya, kalau kita ada sangu makanan ya sangu uang itulah, tapi sebatas kebutuhan pokok ya. Kemudian juga sederhana, minimal ke dalam tuh minimal. Kita menolong orang keluar tuh maksimal. Saya selalu bilang ya, jadilah minimalis ke dalam, maksimalis keluar. Kalau nolong orang semampu-mampunya, tuh the max kita. Apapun yang ada kita berusaha semaksimal mungkin tolong orang. Tapi ke dalam kita seminimal mungkin. Jangan maksimalis ke dalam, minimalis keluar. Amsyong nih ya. Wah, itu hatinya itu nggak pernah cukup ya. Jadi harus cukup hati, minim aja. Paling butuh kita apa sih? Makan sehari, paling 2 kali. Sekali kadang-kadang kalau latihan ya kita kuat. 3 kali itu sudah jadi gendut kayak saya gitu ya. Kebanyakan. Karena banyak orang baik sekitar saya. Saya mau makan 2 kali sehari. Nggak boleh dikasih makan 3 kali. Tempat jajan lagi. Aduh, ya
menerima kebaikan orang lain, akhirnya jadi gendut. Ya, bergurau sedikit ya. Nah, jadi kita minimal ya, uang ya secukup-cukupnya aja lah, enggak usah terlalu jadi rakus cari uang terus ya, tetap balance kehidupan gitu. Kalau punya uang lebih bagaimana? Bisa untuk lebih menolong orang lain gitu ya. Kebutuhan kita tetap dijaga segitu ya. Oke, kemudian kalau kita latihan lebih bagus lagi, kepetapaan kita atau kehidupan meditatif kita mampu mengatasi 5 rintangan atau pancaniwarana. Apa yang 5 itu? 1, nafsu, ya, apa itu, kamacanda gitu ya. Yang kedua itu sebel gitu ya, wiapada itu artinya sebel, dislike gitu ya. Termasuk marah di situ, ya puncaknya marah. Ya, kemudian malas dan lesu, lemot gitu ya, lamban segala macam itu ya tinamida. Udaca kukuca nomor 4, yaitu resah dan sesal. Kalau resah itu untuk hal yang belum datang, kalau sesal itu untuk hal yang sudah lewat, ya, untuk pas. Kalau resah itu untuk future. Nah, tapi itu satu golongan ya, satu golongan. Kemudian terakhir adalah wicikica, keraguan. Nah, itu 5 rintangan batin. Dalam bisnis ada, dalam sekolah ada, hubungan sosial terjadi, dalam kehidupan spiritual pun, meditasi pun, ini bisa eksis terus 5 rintangan. Kalau kita bisa mengatasi 5 rintangan, kita bisa maju lebih lanjut ke jana, ke nyana-nyana. Ya, tuh nih dia, nomor 6 dan 7 nih ya. Nomor 6, maju lagi jana. Jana itu penyerapan, yaitu meditasi yang terserap, yang kusyuk mendalam. Ada jana 1, jana 2, sampai jana 8, nah itu ya. Lain-kali kita ngomong tentang jana. Ya, menembusi jana itu keheningan mendalam dengan pengalaman ya, atau piti, suka, ya, ekagata, bisa girang, gembira sekali, bahagia dan makin halus lagi menjadi tenang, seimbang gitu ya, kesadarannya makin murni, itu jana. Ya, kemudian lebih tinggi lagi adalah pengetahuan wawasan, yaitu vipassana nyana. Ya, vipassana itu bukan teknik meditasi ya, bukan merek meditasi. Oh iya, itu merek meditasi. Banyak orang bilang meditasi vipassana itu mereknya, branding ya. Tapi sebetulnya vipassana itu adalah pencapaian meditasi. Vipassana. Pasana itu melihat, punya wawasan, insight begitu. Itu adalah bisa berarti beda dengan yang lain. Khusus gitu, spesifik, caranya beda. Melihat dengan cara berbeda. Gitu. Cara pandangnya berbeda ya. Life atau seeing the life ya will never be the same again. Kalau orang menembusi level 7 ini, ya, punya pengetahuan itu, ya, memahami ini badanku tidak tetap ya, anicca itu ya, mengalami pelapukan dan penguraian. Ini batinku yang disokong dan terikat oleh tubuh, macam-macam perenungannya gitu ya. Nah, itu mampu melihat yata butanya nadasana, melihat apa adanya. Nah, kemudian kalau Anda sudah vipassana bablas gitu, lewat lagi, kalau Anda berbakat, ya, punya tendensi ini, Anda bisa menguasai idi. Idi itu kesaktian atau kekuatan adi alami. Ya, seperti Sun Gokong tadi ya. Anda bisa baca sendiri, ya, begitu maha sakti, begitu maha kuat. Ya, bisa mendengar suara dari alam lain, bisa membaca pikiran orang lain. Tahu loh, oh ini orang lagi loba, lagi dosa, lagi moha, lagi mantap, lagi ragu, ya, lagi gini gitu ya, macam-macam gitu ya. Ini menyenangkan, tetapi ya bukan ini efek samping aja lah ya. Bisa dapat, bisa nggak dapat, tergantung dari parami masing-masing. Tapi apapun, tolong jangan dijadikan tujuan utama, karena di atas itu masih ada yang lebih tinggi, yaitu ke-9, mampu melihat tinyana, 3 pengetahuan. 3 pengetahuan ini hebat banget. Di malam Buddha mencapai kecerahan sempurna, di bulan Waisakha itu, Buddha melihat 3 pengetahuan sehingga menjadi Buddha. Apa itu? Mengetahui kehidupan lampau, diri sendiri maupun orang lain, ya, mengetahui kelahiran ulang makhluk lain sesuai karma masing-masing. Jadi perjalanan lampau tuh, kehidupan lampau tuh time, bisa time travel ke belakang dan juga ke depan Buddha itu, ya hebatnya. Ya, kemudian mengetahui itu time, kemudian kedua itu ruang. Ruang itu apa? Alam kehidupan, ruang dan waktu gitu ya. Nah, di dalam alam kehidupan 31 alam ini, makhluk-makhluk itu lahir, mati, muncul di sana, lahir ulang di sana, masuk neraka, masuk surga, begitu ya, turun lagi, ya, sesuai karma masing-masing. Buddha mampu melihat itu. Dan yang tertinggi mengetahui pemusnahan asawa atau noda batin, yaitu mampu memahami ya Arya Saca, kebenaran suciwan, yata buta sebagaimana adanya. Ya, itulah pengetahuan tertinggi. Nah, kesimpulan terakhir disebutnya adalah keterbebasan dari sangsara. Sangsara artinya adalah
traveling atau pengembaraan begitu ya, perjalanan yang terus-menerus ya, mengembara gitu ya, journey gitu ya. Dari batin terbebas dari noda, dari kesenangan noda-noda kama, kesenangan indriawi, noda bawa, keberadaan, noda awija, kekeliru tahuan. Ya, memahami, ini kalimat formula yang sering diudanakan atau diteriakkan, diserukan oleh para suciwan, yaitu kelahiran telah diselesaikan, laku hidup luhur telah dituntaskan, yang harus dilakukan telah dilakukan, tiada lagi keberadaan berikutnya. Sadu-sadu. Saya suka bilang satu istilah itu, yang harus dilakukan telah dilakukan. Apa? We have done what have to be done. Nah, bahasa palingnya itu katang karaniang. Katang karaniang. Nah, itu telah melakukan yang harus dilakukan. Wes, itu matinya merem banget gitu ya. Dan tidak lahir lagi dimanapun. Itulah buah-buah spiritual, ya, karir-karir kesaktian, ya, termasuk kesucian. Nah, kalau singkatnya tuh 4 tataran kesucian tuh seperti ini, ya. Ini juga kesucian itu juga kesaktian. Kesaktian tertinggi itu bahkan kesucian, ya, tadi yang nomor 9C itu mengetahui pemusnahan noda batin, ya. Itu kesaktian tertinggi. Apa itu? Musnahnya kotoran batin, noda batin, ya, asawa atau kilesa itu. Itulah kesucian. Arya Pugala menjadi makhluk suci, ya. Ada sotapati, sakadagami, anagami, arahata. Nah, itulah ya. Ini mematahkan belenggu-belenggu. Lain kali kita ada ceramah mengenai ini khusus ya. Kemudian, nah, sikap Buddha sebagai ending ya. Sikap Buddha terhadap mukjizat ya. Sebenarnya Buddha itu lebih cenderung melarang murid-muridnya itu melakukan mukjizat. Buddha pun kalau nggak terpaksa karena terdesak atau kepentingan tertentu yang sangat penting for the greater good, untuk kepentingan yang lebih baik, benefitnya bagi banyak orang, Buddha akhirnya memperagakan kesaktian. Kepepet gitu ya. Buddha pernah juga melarang muridnya, Biku Pindula Bharadwaja, karena beliau main akrobat gitu ya, mengambil mangkok di atas bambu. Dari seorang brahmana yang ingin uji nyali, uji kesaktian gitu ya. Boleh manjat, boleh terbang gitu ya. Bambu yang dipanjat susah gitu ya. Kalau kita panjat pinang begitu kan sekarang mudah gitu ya. Ini bambunya kecil gitu ya. Dipanjat tuh nggak bisa gitu ya. Mangkoknya diambil. Wah, kita semua berusaha tapi nggak ada yang berhasil. Nah ini kan tertantang gitu. Wah, untuk membuktikan ini sekte gua, sektenya Gotama ini keren gitu ya. Saya muridnya nih, maksudnya begitu ya. Tapi kemudian Pindula Bharadwaja ini mengambil terbang, woi keren gitu kan. Ya, dapat pujian, dapat diulu-ulukan, tapi malah dia kerepotan sendiri. Sejak saat itu dia dicari oleh rumah tangga, upasaka-upasika, umat-umat sana tuh, bahkan orang banyak yang datang ke dia untuk namaskara, untuk minta nasihat-nasihat, terus kemudian tidak ada privasi lagi. Dia membuat sendiri ya. Wah, ini sakti nih, biku sakti. Wah, paling seneng zaman dulu kan orang. Zaman sekarang apalagi itu. Anda lihat ada anak bisa lihat pas live, katanya indigo, katanya begini, bisa lihat alam lain. Anda seneng, cari-cari, ya kan? Akhirnya anak itu kasihan sendiri loh ya, kasihan loh. Jadi malah kehidupan remajanya, anak masa kecilnya jadi tidak lumrah seperti anak lain. Bagaimana sikap saya terhadap anak-anak indigo? Sini kamu anak indigo, ngapain lu gitu-gituan? Udah diam aja kalau punya begituan, nggak usah merasa keren, nggak usah, biasa aja itu. Ya toh, gua bisa aja diam-diam aja kok, gitu loh. Kamu karena main aja masih sepak bola, main aja boneka-bonekaan seperti gadis-gadis yang lain, seperti cowok-cowok yang lain begitu loh. Nggak usah gimana, ini bukan ajang panggung untuk aktualisasi diri. This is not the real miracle. Indigo apa hebatnya sih? Biasa aja gitu loh ya. Indigo terkeren zaman modern ini menurut saya apa? Orang yang bisa pintar cari duit, nah itu indigo keren itu. Ya, nah, dalam hal bisnis gitu. Atau jadi orang baik, ya suka menolong, dengan menolong kemanusiaan gitulah, para pekerja sosial itulah indigo terhebat gitu loh. Bukan hanya kelihatannya benar salah nggak ngerti kita ya, bisa lihat pas live, bisa lihat alam lain. Iya sudahlah, saya lebih percaya Buddha. Alam lain itu ada, tidak perlu saya buktikan. Makhluk-makhluk lain itu ada, tidak perlu saya lihat-lihat gitu ya, tidak perlu tanya orang juga. Ya, baca kitab suci Tipitaka sudah cukup. Ya, iman Anda bagaimana sih kok meremehkan kitab suci Tipitaka begitu? Enggak percaya ya, harus pakai anak indigo, pakai cenayang, pakai macam-macam gitu ya. Buat apa? Ya, itu semua tujuannya tujuan remeh kata Buddha. Nah, Buddha bahkan mewarning, biku yang berdusta kepada orang lain bahwa telah mencapai sifat-sifat manusia unggul, ya, itu melanggar parajika. Parajika itu pelanggaran yang paling berat sebagai biku, gitu ya. Harus ganjarannya adalah lepas jubah. Tidak boleh jadi biku lagi. Ya,
bohong bahwa saya bisa melihat ini, saya bisa mencapai ini, saya punya kesaktian ini, langsung parajika. Itu setara dengan biku itu melakukan hubungan seksual gitu atau membunuh begitu. Nah, seperti itu. Ya. Nah, di dalam Digha Nikaya 24, Buddha itu pernah bilang begini, ya. Ini tolong disimak baik-baik. Slide terakhir ini, mukjizat itu buat apa sih? Buat apa mukjizat semua ini? Sesungguhnya peragaan mukjizat, kesaktian manusia unggul dilakukan atau tidak dilakukan, tujuan pembabaran dhammaku adalah membawa pelakunya ke pengakhiran duka sejati. Now, di sini, buat apa peragaan mukjizat kesaktian manusia unggul itu? Jadi buat apa? Kalau mukjizat itu bisa membawa Anda itu duka niroda, berhenti penderitaannya, mengakhiri duka betulan, sejati itu betulan, oke. Tapi saya tanya, mukjizat apa, peragaan apa yang bisa betul-betul mengakhiri duka Anda? Anda tahu past life Anda, ya begitu aja. Mengetahui lebih penting daripada mengetahui past life adalah mengetahui this life. Daripada mengetahui pikiran orang lain, Buddha juga pernah bilang tuh, lebih baik mengetahui pikiran diri sendiri. Nggak perlu tahu pikiran orang lain. Pikiran sendiri aja masih ribet, ruwet, ngapain tahu pikiran orang lain? Hayya, ya. Nah itu buat apa mukjizat itu? Tapi kalau ada mendapat mukjizat karena kesaktian muncul sendiri begitu dari hasil samanya kepetapaan tadi, ya oke, welcome miracle, welcome kesaktian gitu ya. Tetapi ya gunakan betul-betul ya untuk membimbing orang, bukan untuk menjadi pemuja Anda, untuk kehebatan Anda, keuntungan material Anda. Itu namanya Buddha istilahkan itu budaya rendah. Ini ngomong sesuai Tipitaka saya nih. Sayang Tipitaka berada di sini ya itu ya. Saya kutipkan lain kali gitu ya. Itu budaya yang low art gitu ya. Budaya yang rendah, bukan budaya yang luhur. Ya kan? Tapi kalau bisa untuk membimbing orang lain ya oke lah. Tapi bimbing buat apa? Buat apa? Tanpa itu semua juga bisa. Ya. Oke, dari itulah endingnya saya doakan. Doa saya kutip dari Sutta juga. Ya, dari Anggutara Nikaya 3, 155. Ya, perbuatan tubuh baik, perbuatan ucapan baik, perbuatan pikiran baik, tekad baik ini telah melakukan kebaikan, memperoleh manfaat kebaikan. Mereka bahagia mendapat manfaat ini, bertumbuh dalam Dhamma Buddha. Semoga sehat dan bahagia Anda beserta seluruh keluarga. Sadu, sadu, aho sukang, bahagianya. Terima kasih Alex dan para mitra kebajikan sekalian. Nah, demikian ya. Silakan Alex. So, What is the question? Mama tadi kan cerita soal ini kalau bisa mukjizat yang paling keren itu membimbing yang lain, mengingatkan yang lain ya kan. Begini loh, begitu loh, yang ini loh yang benar. Jangan keren. Begitu loh kan seperti itu ya. Dari 1, 2, 3 yang paling keren itu. Cuma masalahnya Mamhan, kita tahu kan sendiri aja kadang-kadang masih yang kita sendiri aja yang masih yang, oi ini salah loh, begini loh yang betul. Gimana kok kita bisa, maksudnya caranya kita itu untuk ngingetin orang lain. Kita aja baru-baru mengingetin diri sendiri aja belum gitu, baru-baru ngingetin yang lain gitu. Maksudnya mungkin Mamahan punya tips bagaimana kita bisa lebih membimbing diri kita sendiri dulu ke jalan yang benar, lebih bagus lagi sebelum kita boro-boro ngomongin orang, lu harusnya begini ya, lu jalan ini yang benar ya, jangan begitu. Kan banyak orang seperti itu ya, ada di sekitar kita kan banyak yang seperti itu, kira-kira seperti itu Mamhan. Ya, thank you Mamhan. Ya, oke, saya kutipkan nih dari Dhammapada 158 ya. Kebetulan kan bulan ini lagi launching Tipitaka terjemahan Bali Indonesia saya yang pertama gitu ya. Jadi masih anget nih. Saya ingat tuh di Dhammapada 158 tuh Buddha mengatakan ya, pertama diri sendiri dahulu, mapan dalam kepantasan, barulah menasihati orang lain. Orang bijak hendaknya tidak kotor. Itu terjemahnya begitu ya. Jadi pertama diri sendiri dulu ya supaya mapan dalam kepantasan. Nah, Buddha sering bilang istilah patirupa. Patirupa itu artinya pantas gitu ya. Rupanya yang pantas gitu. Ya, jadi caranya ya gimana ya? Tentu kita sendiri harus studi aksi meditasinya pantas dulu ya. Kemudian kita ada confident, muncul keyakinan. Ya, sudah memantas diri, muncul keyakinan secara natural. Kalau praktek kita bagus, kita cukup confident, muncul secara natural.
bukan secara artifisial. Artifisial itu dibuat-buat, misalnya belum mateng tapi sudah didapuk untuk ceramah dhamma misalnya, atau sok jadi nasihat menggurui orang-orang lain gitu ya. Kelihatan ya kalau audiennya itu masih lebih cupu, lebih junior ya nggak ngerti gitu ya. Tapi kalau audiennya itu sudah makin hebat, ya kan orang bisa nilai lah. Nanti end user atau masyarakat atau customer yang menilai gitu loh. Orang ini ngomong itu apakah betul-betul dari pengalamannya, dari penembusannya, atau cuma dari otaknya masih mending kalau dari otaknya. Otak kan orang pinter-pinter juga ya. Tapi dari mulutnya doang kadang-kadang gitu ya. Cuma word of mouth gitu ya. Cuma lamis-lamis lambe. Itu kerasa, kelihatan. A piece of mouth. Piece of cake, piece of peanut gitu, peanut lah. Ya. Tapi itu kerasa nih. Susah ngomong nih ya Kum ya. Ngomong betul-betul dari hati. Acanca bilang tuh, ya kalau ngomong itu straight from the heart gitu ya. Langsung dari hati gitu ya. Nah, dari hati, dari pengalaman, beda dari penembusan ya. Itu otomatis berjalan natural. Nah, tapi masalahnya sekarang begini. Kadang-kadang kita ini yang cukup bisa fasih dalam bicara, sering diminta orang untuk ceramah. Nah, gitu. Atau minimal kalau nggak ceramah ya di keluarga diajak ngobrol, sering diajak ngobrol, konseling pribadi ya, atau chattingan, dianggapnya wah kamu umat Buddha pinter nih ya, ngerti dhamma ya, siapa yang belajar nih, hidup harus gimana. Nah otomatis kita menjadi duta dhamma yang dadakan, yang todongan gitu loh, todongan. Padahal kita merasa bahwa wah, aku sendiri belum ngerti ini. Tapi gini, itu semuanya ya, ada supply and demand lah gitu ya. Kita juga tidak boleh berpikir bahwa oh saya kan belum suci, jadi nggak pantas lah aku ini untuk ngajarin orang lain. Nah kalau Anda berpikir mau suci semua dari Arya Pugala baru ngajar, nanti duta dhamma sepi, wihara susah cari penceramah dhamma. Nah, misalnya saya suci pun, saya tidak mungkin kan dipanggil oleh Dharma Suci gitu misalnya kan ya, harus suci dulu atau Dhamma Suka. Oh saya belum suci nih, Alexander jangan panggil saya. Wah ya kalau suci pun saya tidak mungkin ngaku-ngaku juga. Ya kan? Dan kalau saya sudah suci juga tidak mungkin ngaku nggak suci. Nah, sebab salah nih ya, diam aja. Akhirnya tidak ketahuan kan suci apa nggak suci. Nah, tapi tidak bisa. Mekanisme pasarnya nggak bisa seperti itu. Ya, supply demand-nya harus tetap dipenuhi. Kalau enggak ya orang tidak bisa ngerti dhamma, semuanya buta dhamma. Jadi ya intinya itu kembali ke masing-masing ya kalau jadi duta dhamma itu. Tapi supaya Anda itu terus mengingatkan diri sendiri. Do I talk what I walk? Do I walk what I talk? Nah, Buddha juga mengajarkan begitu loh ya. Buddha dalam sebuah sutta itu, saya lupa sutta berapa, Buddha mengatakan, ya, walk your talk your walk gitu ya. You talk only what you walk gitu loh. Buddha ngomong gitu. Jadi itu bukan dari motivator loh ya, itu ngomong dari Buddha sendiri sejak 25 abad yang lalu. Keren gitu ya. Jadi itu istilahnya bahasa Inggrisnya otoritatif. Ya, otoritatif itu author. Author itu kan artinya apa? Author. Author itu pengarang ya atau penulis buku, atau sebetulnya author itu pemenang. Jadi punya wewenang valid. Kalau ngomong tuh otoritatif, valid karena memang aku ini ngomong apa yang gua laksanakan, kerjakan, praktikan, ya. Dan aku juga baca ini, tahu nih referensinya nih. Coba baca betulan, ini praktek membaca betulan. Saya bisa tunjukkan referensinya. Ini demikian teorinya, demikian prakteknya saya gitu. Ya, saya juga mengatakan bahwa saya ini masih jauh dari sempurna gitu loh. Tapi kalau saya enggak berani mengajar, enggak berani sharing begini, ya sayang lah gitu ya, sayang gitu. Dhamma ini jadi gitu ya, jadi lambat nanti perputaran roda dhamanya ya, gitu. Enggak apa-apa, itu proses ke dalam ya, Kum ya. Kamu juga, saya rasa juga pengajar kan, guru kan, sangat berbakat juga jadi duta dhamma gitu. Jangan takut, pelan-pelan dulu ngajarin sekolah minggu dulu ya, sekolah minggu dulu, kemudian remaja, nanti ngajarin manula mungkin. Manula sekarang pintar-pintar juga ya. Nanti saya berapa puluh tahun lagi jadi manula nih, jadi troublemaker kamu nanti ya. Sip. Ya. Thank you, Mam. Intinya ya, makin kamu praktek, kamu makin confident. You gain the confident. Nanti ngomong itu santai. Nggak usah ngotot, santai aja. Lanjut. Thank you, Mam. Ya, good luck. Xie. Kamu katanya bukan bertanya, cuma kepengen ngobrol sama saya ya. Oke, ya. Samanya itu. Oke, ada lagi? Apakah ada lagi yang ingin bertanya secara langsung? Kalau nggak langsung, pakai teks juga boleh. Atau nggak ada, Alex? Kalau nggak ada, sepertinya saya yang ingin bertanya. Boleh, Romo? Ya boleh, moderator harus dong. Punya pelor cadangan. Apakah karma baik yang sedang berbuah itu sama dengan mujizat?
Terima kasih Romo. Karma baik yang berbuah sama dengan mukjizat. Oh, oke. Ya. Very good question. Karena zaman modern ini yang dianggap mukjizat itu kan sesuatu yang tak terduga tiba-tiba happening ke kita, jadilah kehendakku gitu kan. Yang tak arep-arep ini terjadi gitu ya. Jadi kita mendapat mukjizat. Oh, betul. Saya rasa materi saya salah tadi ya. Mukjizat Buddha ini semua adalah proaksi gitu loh. Kegiatan, bukan dapatan, tetapi kelakuan, kesaktian gitu ya. Nah sekarang orang mau mukjizat zaman sekarang itu kan ngomongnya saya sakit nih, kanker nih, kata dokter sudah divonis nih, ternyata 3 bulan saya tidak mati, 3 bulan malah saya kankernya sembuh gitu, mukjizat gitu ya. Oke. Nah itu bukan, itu definisinya bagi saya adalah ya gampangnya apa ya, berkah gitulah ya, mungkin gampangnya ya, karma baik yang berbuah gitu ya, itu omongnya berkah lebih cocok daripada mukjizat gitu ya, berkah gitulah. Berkah tuh bahasa Inggrisnya auspiciousness, hal-hal baik. Nah, hal baik. Ya, tadi karma baik yang berbuah ya. Wipakanya berbuah pada waktunya lagi gitu ya. Wow, orang ada bilang rezeki gitu ya. Bisa. Rezeki itu tidak hanya materi ya. Rezeki juga bisa berarti kesejahteraan begitu. Ya, kalau itu masalah istilah saja ya. Jadi istilahnya dianggap sebagai ada yang bilang itu mukjizat ya oke. Bila itu berkah, kalau umat Buddha lebih cenderung bilangnya itu blessing atau berkah begitu ya. Minggala orang Myanmar bilang ya. Minggala gitu. Jadi oke, itu termasuk begitu. Tapi itu kalau kamu tanya mungkin begini. Nah, apakah Handaka percaya dengan berkah atau mukjizat semacam itu? Ya, gitu Alex ya. Ya. Saya pribadi ya, Anda masing-masing bebas ya. Saya percaya bahwa hal-hal karma baik berbuah pada waktunya yang tak terduga itu sometime happen. Kalau tidak this time, maybe another time akan terjadi. Saya percaya pada mukjizat semacam itu ya. Tetapi saya tidak mengandalkan mukjizat. Sikap saya adalah apapun yang terjadi dalam hidupku, aku sambut. Kalau itu berkah datang, rezeki datang, mukjizat datang padaku, ya welcome, ya kan? Tidak disangkal. Terima kasih, syukuri. Kalau itu tidak datang, bahkan hal buruk datang, ya kebangkrutan, penyakit berat, kematian sekalipun datang pada hidupku, aku juga welcome. That's alright, that's fine. That is life. C'est la vie, orang Prancis bilang ya, c'est la vie. Such is life. Ya beginilah kehidupan. Ya nggak bisa. Dhamma itu bukan hanya hal-hal baik. Wah, Dhamma. Hal-hal yang nggak baik pun itu juga dhamma. Dalam arti apa? Dhamma itu artinya pelajaran. Masa kita hanya mau belajar dari hal baik saja? Kita lebih matang, cepat ya. Buddha mengatakan, orang kalau lebih sudah pernah mengalami duka, dia lebih mengerti ajaranku. Nah itu. Jadi duka itu dhamma bukan. Duka juga dhamma, pelajaran, ajaran, teaching itu, lesson itu. Ya, kalau Anda maunya cuma baik-baik aja, mujud-mujud aja, tidak bisa mensyukuri duka, itu Anda makin menderita. Ya, jadi saya bersyukur, saya semua ada hal yang baik datang, saya bersyukur. Saya lagi kurang baik, tetap bersyukur gitu ya. Dibawa santai terus. Suatu hari pasti ya nanti ada baiknya. Tapi ketika baik itu ada kita tahu hidup seperti roda, pasti berputar lagi ya. Good, bad, just a process. Saya sudah melatih batin saya untuk tidak mengidentifikasi apapun sebagai good or bad. Good news, bad news, just a process. Semua itu cuma silih berganti, bagikan roda terus. Gitu ya. Kalau saya pas di atas, dapat keberkahan, saya ketawa-tawa. Gitu ya. Happy dong, senang dong. Sukang. Ketika saya di bawah, saya juga ketawa-tawa. Kenapa? Ya, penderitaan pun akan berlalu juga, gitu kan ya. Sebentar lagi nanti besok kan matahari terbit, gitu ya. Sudah ganti masalah, ganti harinya. Tiap hari punya masalahnya sendiri, punya kebahagiaan sendiri. Ya, dukang sebentar, nanti sukang lagi, dukang lagi, sukang lagi. Terus, akhirnya sampai suatu ketika 365 hari kemudian, saya kan bingung, hidup saya ini dukang atau sukang sih? Nah itu, Buddha mengatakan, sampai kapan kamu akan terus terombang-ambing di samudra pasang dan surut ini? Hatimu tuh akan terus kayak roller coaster gitu loh, up down, terseret, terombang-ambing, ya.
Nggak bisa kamu tuh, harusnya gimana sikapnya? Harusnya kamu seperti orang naik perahu, naik kapal, surfing yang bagus, biarpun ketika kamu di atas sedang suka, ya kamu di atas ombak sukang itu. Tenang tapi, ya, nggak kecipratan air, nggak tenggelam juga, nggak melambung juga, terpental begitu ya, jumpalik nanti gitu ya. Tetap membumi. Bukan membumi ya, mengombak, tetap mengombak, nempel di ombaknya. Ketika lagi surut, wah lagi down begitu saat, kamu tetap nempel di situ. Ikut terus, nanti naik lagi, turun lagi. Tapi di dalam kapal itu tenang, relatif tenang ya. Jadi tidak lagi terombang-ambing, terseret terus. Ikutin roller coaster pikiran terus kehidupan terus. Nyantai aja. Ya seperti kamu naik roller coaster di Dufan gitu kan sebetulnya kan ya serem ya. Tapi kamu bisa ketawa-tawa kan, wih asik. Pas naik, asik, excited gitu ya. Pas turun, wah. Tapi overall kamu selesai ya, Alexander selesai 3 menit kemudian, wah, aku senang gitu kan ya. Nah seperti itu. Bayar lagi mau tuh, kan aneh. Tapi karena kamu sudah menguasai, sebetulnya roller coaster kehidupannya cuma begitu, cuma mainan ya. Pasang surut itu cuma mainan. Take it easy, darling. Ya, no big deal in life. Ya, whatever. Ya, sakit, tua, lapuk, mati, no big deal. Kamu sudah mengalaminya jutaan kali, miliaran kali. Cuma the problem is kamu lupa. Sehingga tidak bisa mengambil damanya, lessonnya. Easy, take it easy. Now you see my life. Saya sudah mengalami semua cerita yang pernah dialami sebagai human being, homo sapien ini. Kematian, kelahiran, kebangkrutan, pengkhianatan. Saya sudah kenyang semua itu. Saya masih bisa hidup santai begini. Oke, ya begitu dari Uncle Singlet. Baik, terima kasih Romo atas jawabannya. Ya. Lalu ada pertanyaan tertulis yang baru masuk. Yes. Akan saya bacakan. Hello Uncle, apakah ada kemungkinan seseorang yang sudah menjadi sotapana tanpa menyadari dirinya sendiri sebagai seorang sotapana? Kamsya Uncle. Ulang. Hello Uncle, apakah ada kemungkinan seseorang yang sudah menjadi sotapana tanpa menyadari dirinya sendiri sebagai sotapana? Ya, sangat mungkin, ya. Bahkan seperti saya contohkan Anathapindika. Ya, Anathapindika itu kan sudah sotapana. Sejak kapan beliau sotapana? Sejak awal ketemu Buddha, muncul keyakinan tak tergoyahkan kepada Buddha, ya, muncul rajin sada, dana, sila, bawana, sudah jalan semua itu sudah sotapana di awal-awal menjadi umat Buddha. Tetapi sampai akhir hayatnya, Anathapindika ini bahkan nggak nyadar, nggak ngeh bahwa dirinya sudah sotapana, ya kan? Nah bahkan Bante Sariputta juga pernah memberi kode bahwa kamu ini sudah sotapana loh. Tapi beliau mungkin Anathapindika ini lugu gitu ya. Orang kaya yang lugu jadi enggak penting lah, yang penting saya melayani aja lugu kan. Nah begitu ya. Jadi Buddha pernah bilang di dalam sebuah sutta di Anguttara Nikaya juga di Patama Wera Sutta, Buddha mengatakan bahwa bicara langsung nih ya pada Anathapindika. Ya. Karena siswa suciwan itu meredakan 5 ancaman bahaya ini. Apa 5 ancaman bahaya itu? Ya pelanggaran 5 sila itulah gampangnya sebagai perumah tangga, 5 sila itu. Dan memiliki 4 faktor sotapana. Ya, kalau sudah punya itu, sudah tidak pernah melanggar sila dan punya faktor-faktor sotapana, jika mau ia bisa menyatakan kepada diri sendiri saja. Ya, if you wish, you may declare to yourself, just to yourself ya. Just toward yourself. Bukan untuk declare proklamasi seluruh dunia saya sotapana nih, keren nih, gua nih cool gitu ya. Bukan, itu kesombongan. Ya, boleh pada diri sendiri. Kalimat formulanya seperti ini. Menyelesaikan neraka, rahim hewan, wilayah hantu, dunia hilang, tujuan derita, kejatuhan. Sudah rampung, putus hubungan itu semua. Aku adalah sotapana yang masuk arus. Tak mengalami kejatuhan, pasti menuju kecerahan sempurna sama Sambodhi. Nah, boleh self-declare seperti itu, tapi pada diri sendiri. Nah, syaratnya apa? Ya, syaratnya tadi itu tidak pernah melanggar sila lagi, ya, dan mempunyai 4 faktor sotapana. 4 faktor sotapana atau juga kalau tandingannya adalah 4 paralelnya ada 4 ruas sotapana. Secara sekilas ya, 4 ruas sotapana itu sada atau kemantapan, keyakinan yang jernih, yang bijaksana terhadap Buddha, sada terhadap Dhamma, sada terhadap Sangga, dan sila yang dipuji para suciwan. Ya, itu di satu, itu 4 faktor
Jadi punya sada dan sila. Di sutta yang lain, ya di Tapati Sutta dikatakan punya 3 ini, sada, Buddha, Dhamma, Sangha, dan juga caga yang mantap. Caga itu generosity. Generosity itu kemurahan hati, kedermawanan yang mantap. Ya, jadi Sotapanna itu pasti tidak melanggar sila. Ya, atau kalau melanggar sila itu kepepet banget tapi tidak dengan sengaja lah, mungkin karena keterdesakan bagaimana gitu ya, sangat sulit untuk melanggar sila dan sangat murah hati. Sotapanna itu dermawan, tangannya terbuka, siap melepas, ciri-cirinya seperti itu. Ya, nah itu kira-kira faktor Sotapanna. Ada juga sutta lain mengenai faktor Sotapanna, yaitu di Duttiya Sariputta Sutta itu 1 Sotapanna itu ya, itu sapurisa sangweso, yaitu bergaul dengan orang baik. Sotapanna tuh ya kenal sama preman, sama tukang parkir kenal gitu ya. Tapi mereka kan ya kalau premannya jahat atau tukang parkirnya nakal begitu ya kita enggak ikut-ikutan gitulah. Tetap kenal aja, tapi tidak bergaul. Bergaul tuh ada keakraban, intimasi, saling asa-asi asuh. Ya itu bergaul dengan orang baik, Sotapanna. Kemudian Sotapanna itu sadhamma sawanang, mendengarkan dhamma sejati. Ketiga, yoniso manasikaro, yaitu merenung bijak. Perenungannya bijaksana. Senang dengar dhamma gini, merenung gitu ya. Kemudian terakhir, dhamma anudhamma pati-pati. Ya, itu berlatih dhamma sesuai dhamma. Nah, itulah 4 faktor Sotapanna. Ya, berlatih dhamma Anda, tapi belum tentu sesuai dhamma, karena mungkin Anda keliru, pelatihannya salah. Dikira dhamma padahal adhamma. Bahaya. Tapi Sotapanna itu sudah ngerti, ya punya pandangan yang jernih, yang jelas, lumayan sudah, tapi belum sempurna. Kalau sempurna kan araha ya, belum sempurna, belum level 1, tapi sudah aman dulu. Selalu bergaul dengan orang baik, mendengarkan dhamma sejati, merenung bijak, dan berlatih dhamma sesuai dhamma. Ya jadi seperti itu ya. Kita belum tentu tahu bahwa kita sudah mencapai level Sotapanna. Tapi kalau Anda punya faktor atau hal-hal tersebut, Anda bisa kira-kira lah menaksir, gue sudah Sotapanna belum sih? Buddha bilang kita harus punya dhamma dasa itu apa? Cermin dhamma. Cermin dhamma, kayak mirror gitu ya. Cermin. Anda tidak bisa lihat wajah Anda sendiri kan Alex? Untuk Anda supaya lihat wajah Anda sendiri caranya bagaimana? Bercermin. Atau lihat di Zoom bisa nih ya, saya bisa lihat wajah saya sendiri sekarang. Sekarang ada Zoom ya, ini ada lensa. Lensa itu cermin, di dalam lensa itu ada cerminnya. Nah, kelihatan tuh kan, ngilo gitu ya bahasa orang Jawa. Bercermin. Nah, cermin itu apa? Cermin tadi tuh, dhamma itu bisa jadi cermin Anda. Ya, cermin dhamma itu ya tadi itu, apakah sila saya bagaimana, dana saya bagaimana, sudah murah hati belum, atau masih kikir, masih ada rasa-rasa gimana gitu ya. Nah itu Anda tahulah, Anda yang paling jujur pada diri Anda sendiri. Kira-kira gitu ya. Tapi nggak tahu bahwa Anda sudah mencapai level tertentu, oke, nggak masalah. Tidak berarti harus tahu saya level 1, level 2, level 3, nggak ada masalah. Ya, yang penting jalani terus begini. Anda tahu apa nggak tahu, tapi ya itulah yang penting adalah Anda sendiri dananya, silanya, bawana sudah lebih murni dan lebih murni dari waktu ke waktu. That's most important. Itulah the real miracle. Ya, oke. Silakan ada lagi, satu lagi kalau ada. Ada lagi. Pertanyaan berikutnya adalah, ya. Selamat pagi Romo, izin bertanya. Apakah semua mujizat di luar nalar manusia tadi merupakan cara penggambaran atau simbolik bahwa Sang Buddha adalah pribadi yang unggul dibanding makhluk lain? Terima kasih. Simbolik? Ya. Oh, berarti bukan real. Saya rasa tidak. Saya lebih percaya, ya kalau orang bule contohnya ya, kan agama Buddha ini kita belajar kebanyakan dari orang bule, dari buku-buku bahasa Inggris, kemudian dari bahkan Tipitaka pun yang ada saat ini kan kebanyakan oleh orang-orang Inggris, terjemahan Inggris atau bahasa Jerman atau bahasa Portugis gitu ya. Tetapi kita orang bule itu cenderung skeptis terhadap hal semacam ini, mujizat begitu ya. Dan bahkan mereka ada buku misalnya contohnya ya, Buddhism without belief, agama Buddha tanpa kepercayaan. Ada lagi, Buddhism, kita bisa memeluk agama Buddha tanpa harus percaya dengan konsep kelahiran ulang, punabhawa. Ya, semacam itu. Jadi mereka tuh bikin apa ya, konsep-konsep atau silabus-silabus sendiri yang untuk maksudnya baik sih, mengakomodasi orang yang tidak percaya sama surga neraka bisa meluk agama Buddha. Orang tidak percaya kelahiran ulang bisa meluk agama Buddha. Ya, orang tidak percaya mukjizat-mukjizat apa kesaktian gini tetap bisa meluk agama Buddha. Ada lagi yang mengencerkan agama Buddha sebagai agama Buddha ini kan cuma falsafah hidup, cuma filosofi begitu.
Oke, enggak masalah. Ya, itu marketing. Ya, pendekatan, approach, ya. Tapi kita lihat dong sekarang, bukan menurut konsep silabus-silabus yang dengan kepentingan masing-masing, kepentingan marketing masing-masing ya. Silakan, ya. Tapi kita lihat tubuh besar ajaran Buddha sendiri dan kualitas-kualitas Buddha itu dalam sumber mata air langsungnya dalam Tipitaka. Jelas-jelas di situ. Kalau Buddha ini nggak sakti ya, dalam arti seperti ilmu-ilmu ya, seperti Sun Gokong tadi itu ya, Buddha lebih hebat dari Sun Gokong ya. Nah, itu Buddha itu tidak akan bertahan. Wong petapa di aliran lain itu sakti-sakti Bapak Ibu. Banyak yang bisa terbang, banyak yang bisa scan tubuh orang, lihat tanda-tanda Mahapurisa. Bisa tahu loh, hebat loh ya. Ya, tembus pandang begitu lihat orang tuh tembus pandang, enggak cuma tengkoraknya kelihatan, tapi juga past life-nya ketahuan, ya, kemudian sifatnya ketahuan. Kalau Buddha tidak lebih hebat dari mereka, Buddha pasti sudah dilecehkan habis-habisan oleh mereka. Tidak akan mencapai keagungan Buddha sampai selevel ini. Ya, Buddha itu salah satu guru, bukan salah satu ya, guru yang paling unggul di zaman Buddha hidup. Ya, dalam Buddha hidup itu semua ada banyak orang ngaku sebagai Buddha juga, sebagai orang suciwan ya, sebagai araha. Tapi Buddha ini yang paling unggul. Buktinya apa? Secara empiris, buktinya itu Buddha ini paling dipuja oleh raja terbesar di India. Raja terbesar India zaman itu ada dua, ya. Raja Bimbisara, Senia Bimbisara, dari kerajaan terbesarnya itu kerajaan apa? Magadha. Kemudian kedua, ranking 2-nya adalah Pasenadi Kosala, dari kerajaan Kosala. Dari 16 Janapada ini, 16 great countries in the ancient India, dua terbesarnya itu Kosala dan Magadha. Itu rajanya pun ya paling menjadi murid Buddha bahkan gitu. Bahkan Bimbisara dia seorang Sotapanna juga. Ya, yang lain-lain itu kan ya enggak sepopuler Buddha, enggak se-widespread Buddha. Nah, itu suatu bukti. Orang India jangan dikira kayak orang bule zaman dulu. Orang zaman bule ya cuma ya banyak Aristotle ya, Socrates, Plato, ya hidup kira-kira zaman itu gitu ya. Tapi beda. Orang India tahu sendiri kan ya, zaman Buddha itu banyak orang yang tahan duduk di atas paku, dirajam paku pun tahan, ya bisa menyelam air lama, nahan napas segala macam. Buddha sudah ngelakuin itu semua. Dan itu bukan mitos. Itu bukan cuma sekedar legenda, apalagi itu takhayul, enggak. Itu real. Di zaman sekarang pun, kalau Anda tahu, ya bukan soal percaya apa enggak percaya, bukan believe it or not. Banyak orang yang masih sakti. Bisa tangan keluar api, ya bisa lihat matanya scan, bisa tahu isi rumah itu di Belanda sana, rumah kamu itu ada tangganya, belok kiri itu toilet, belok kanan itu kamar kamu, ini ada vas bunga di sana. Bagaimana orang di Jawa bisa tahu apa yang terjadi di Belanda sana, keadaan desain interior rumah. Nah, saya tahu orang-orang bisa begitu. Itu kesaktian. Masa Buddha kalah sama orang-orang seperti itu? Iya kan? Ya Anda lihatlah, ada mungkin suku-suku Dayak yang hebat-hebat kesaktiannya gitu ya. Nah, kita nggak bisa mendinai itu. You may disbelieve, mungkin Anda tidak percaya, itu hak Anda, silakan. Tapi kalau ada orang lain bisa, loh Anda menyangkal, nah itu siapa yang salah? Itu begonya siapa? Itu apa gua harus santet lu dulu baru percaya sama gua? Kasarnya begitu kan ya. Begitu. Anda nggak bisa, Anda nggak mampu, itu bukan berarti orang lain juga nggak bisa. Ya. Ada orang bilang saya nggak percaya sama hantu. Lah kenapa begitu? Kan saya belum pernah lihat hantu. Lalu banyak orang sudah melihat hantu, dapat penampakan, betul-betul sampai kesurupan. Lu masih belum percaya sama hantu. Hayya, ya lu boceng li jangan disebar-sebarkan ke orang lain dong. Buat diri sendiri aja gitu. Iya kan? Nah contoh lah gitu ya. Oke kira-kira gitu Alexander ya. Nggak apa-apa. Tapi saya sih cenderung bukan percaya lagi. Saya tahu, yakin. Buddha itu memang maha sakti. Maha sakti. Dan saya bangga punya guru besar semacam beliau itu. Ya, tapi ingat kesaktian tertingginya bukan itu. The greatest miracle of the Buddha is the miracle of Dhamma. Ya, kesaktian Dhamma ini yang masih ada zaman sekarang, accessible for the many, ya, bisa dipraktekkan, ya, masih banyak orang mencapai kesucian dengan menjalani Dhamma yang masih sadama, Dhamma sejati, Dhamma murni ini. Ya, this is the good news for us. Thank you. Mungkin untuk selanjutnya Romo bisa menyampaikan kesimpulan atas materi pada pagi hari ini, Romo. Kesimpulan saya sudah saya sampaikan barusan.
Ya, ya, the greatest miracle ya, is the miracle of Dhamma. Ya, ya wujudkan tadi itu, wujudkan miracle itu dalam diri Anda sendiri. Ya, Anda harus latihan terus supaya roda Dhamma itu berputar di dalam diri Anda sendiri. Dhamma ini akan punah, Bapak Ibu, akan punah karena sesuai sifatnya ya, anicca, viparinama, ya selalu berubah dan akan punah suatu hari. Tapi sekarang belum punah. Ya, Anda masih sangat keberkahan hidup dalam mujizat Buddha ini, yaitu mujizat Dhamma ini. Ya, jadi bagaimana caranya? Ya, Anda harus studi, aksi, meditasi, sadhamma, Dhamma sejati. Ya, sampai suatu hari punah kan ya susah ya, harus nunggu Meteya datang lagi. Belum tentu kita hidup di zaman beliau juga. Ya, oke, I think this is the best. Ya, now is best. Now is the best moment. Ya, hiduplah dalam Dhamma. Thank you. Good luck.